Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai pelanggaran HAM berat dan tindak pidana perbankan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Wisnu Fernando dengan NIM 205210076, mata kuliah Fakultas Elekta Hukum Pidana dengan dosen Dr. Heri Firmansyah. Yang pertama itu ada pengertian HAM. HAM adalah singkatan dari hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak-hak yang melekat pada setiap individu hanya karena mereka manusia tanpa memandang ras, agama, gender, atau faktor lainnya. HAM meliputi hak-hak dasar yang diakui secara universal, seperti hak untuk hidup, kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, dan hak untuk mendapatkan perlindungan dari perlakuan yang tidak manusiawi atau yang merendahkan martabat manusia. Di sini ada ciri-ciri pelanggaran HAM berat. Yang pertama itu ada pelanggaran terhadap hak hidup. Pelanggaran HAM berat seringkali melibatkan tindakan yang mengakibatkan kematian atau serangan langsung terhadap nyawa manusia. Contoh pelanggaran ini itu termasuk pembunuhan massal, eksekusi tanpa pengadilan, atau kejahatan perang. Yang kedua itu ada perlakuan tindak manusiawi atau menyiksa. Pelanggaran HAM berat ini seringkali melibatkan perlakuan yang tidak manusiawi atau menyiksa terhadap individu. Nah, contohnya ini dapat mencakup penyiksaan fiksi, psikologis, atau seksual terhadap tahanan atau warga sipil. Yang ketiga itu ada penghilangan paksa atau penghilangan orang. Pelanggaran HAM berat juga sering melibatkan penghilangan paksa atau penghilangan orang. Ini terjadi ketika seseorang ditangkap atau diculik tanpa prosedur hukum yang memenuhi atau alasan jelas. Korban seringkali hilang tanpa jejak dan bisa menghadapi penyiksaan atau bahaya lainnya. Yang keempat itu ada diskriminasi sistemik atau etnis. Beberapa pelanggaran HAM berat terjadi sebagai hasil diskriminasi sistematik atau etnis yang menyebabkan penderitaan dan pelanggaran hak individu atau kelompok tertentu. Ini bisa termasuk kebijakan diskriminatif seperti apartheid, kejahatan terhadap kemanusiaan, atau pembersihan etnis. Yang kelima itu ada kejahatan terhadap kemanusiaan. Kejahatan terhadap kemanusiaan melibatkan pelanggaran serius seperti HAM yang dilakukan dalam konteks yang sistematis dan luas. Jadi mencakup pembunuhan massal, pemerkosaan massal, deportasi paksa, dan perampasan hak asasi manusia secara sistematis. Yang keenam itu ada kejahatan perang. Kejahatan perang adalah tindakan pelanggaran HAM berat yang terjadi selama konflik bersenjata. Ini melibatkan serangan yang ditargetkan terhadap warga sipil, penggunaan senjata kimia atau biologis, penyiksaan tahanan perang, atau penggunaan anak-anak dalam konflik bersenjata. Selanjutnya itu ada pasal-pasal pelanggaran HAM berat. Yang pertama itu ada pasal 3 dan pasal 5 Konvensi Eropa tentang hak asasi manusia. Pasal ini melarang penyiksaan, perlakuan yang tidak manusiawi atau menghina, dan hukum atau perlakuan yang kejam. Yang kedua itu ada pasal 7 Piagam Hak Asasi Manusia Universal. Pasal ini menyatakan bahwa tidak ada orang yang boleh dikenai hukuman tanpa dasar hukum yang jelas. Yang ketiga itu ada pasal 6 dan pasal 7 Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional. Nah, pasal ini itu mengatur kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan genosida. Selanjutnya adalah pasal 2 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pasal ini itu penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan oleh negara hubungannya dengan masalah yang melampaui batas-batas nasional. Selanjutnya ada pasal 3 dan pasal 4 Konvensi Jenewa 4 tentang perlindungan warga sipil di tengah perang. Pasal ini melarang pembunuhan, penyiksaan, perlakuan yang tidak manusiawi, dan pemaksaan kerja paksa terhadap warga sipil dalam situasi konflik bersenjata. Selanjutnya itu ada pasal 9 Konvensi Internasional tentang penghilangan paksa orang. Pasal ini melarang penghilangan paksa atau penahanan orang secara sewenang-wenang oleh pemerintah atau kelompok bersenjata. Dan terakhir itu ada pasal 4 Deklarasi Universal Hak-Hak Korban Penyiksaan. Pasal ini itu melarang penyiksaan dan perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, atau menghina terhadap siapapun. Terus selanjutnya itu ada contoh pelanggaran HAM berat. Yang pertama itu ada pembunuhan massal.
Pelanggaran HAM berat yang paling serius adalah pembunuhan massal yang dilakukan oleh pemerintah atau kelompok bersenjata terhadap warga sipil. Contoh yang terkenal adalah genosida di Rwanda pada tahun 1994 dan Holocaust selama Perang Dunia II. Yang kedua itu ada penghilangan paksa. Penghilangan paksa adalah tindakan ketika seorang secara diam-diam ditangkap, ditahan, atau diculik oleh pihak berwenang tanpa informasi atau pengakuan resmi. Pelaku seringkali adalah aparat keamanan negara. Contoh pelanggaran ini terjadi di berbagai negara, seperti Argentina pada era Dirty War dan Chili selama rezim Pinochet. Yang ketiga itu ada penyiksaan. Penyiksaan adalah tindakan brutal yang disengaja untuk menyebabkan penderita fisik atau mental kepada seorang. Ini melanggar hak asasi manusia dasar. Pelanggaran ini dapat terjadi di penjara, pusat tahanan, atau dalam pemeriksaan oleh aparat keamanan. Contohnya itu yang terkenal adalah penyalahgunaan tahanan di penjara Abu Ghraib di Irak oleh personel militer Amerika Serikat. Yang keempat itu ada pembersihan etnis. Pembersihan etnis merujuk pada tindakan sistematik untuk mengusir, membunuh, atau menghilangkan suatu kelompok etnis dari suatu wilayah. Ini seringkali melibatkan pembunuhan massal, pemerkosaan massal, penghancuran desa, dan pemaksaan pengungsi. Contoh yang terkenal itu pembersihan etnis di Bosnia selama Perang Yugoslavia pada 1990-an. Yang kelima itu ada pelanggaran kebebasan beragama. Pelanggaran HAM berat juga mencakup pelarangan, penganiayaan, atau diskriminasi terhadap individu atau kelompok berdasarkan agama atau keyakinan mereka. Contoh pelanggaran ini dapat berupa penindasan minoritas agama, terus penghancuran tempat ibadah atau larangan praktik keagamaan tertentu. Contoh yang terkenalnya adalah penganiayaan terhadap minoritas Muslim di Cina. Yang keenam itu ada pemerkosaan dan kekerasan seksual. Pemerkosaan dan kekerasan seksual merupakan pelanggaran HAM berat yang melanggar integritas fisik dan psikologis korban. Ini termasuk pemerkosaan massal, perkosaan dalam konteks konflik, dan perdagangan manusia untuk tujuan seksual. Contoh yang terkenal adalah pemerkosaan massal yang terjadi selama konflik di Republik Demokratik Kongo. Nah, materi kedua itu ada tindak pidana perbankan. Definisi dari tindak pidana perbankan adalah setiap perbuatan yang melanggar ketentuan yang diatur dalam UU Perbankan maupun yang terdapat dalam ketentuan pidana umum ataupun dalam tindak pidana khusus lainnya yang terkait dengan tindak pidana di bidang perbankan. Tindak pidana di bidang perbankan dapat digolongkan sebagai tindak pidana khusus. Di sini itu ada penyempurnaan pengaturan tindak pidana dalam UU nomor 10 tahun 1998. Yang pertama itu terdapat 13 macam tindak pidana, di mana dalam UU Perbankan sebelumnya hanya ada 11 macam tindak pidana. Yang kedua, ada batasan minimum dan maksimum mengenai ancaman pidana, penjara, dan denda. Di mana dalam UU Perbankan sebelumnya hanya ada batasan maksimum dan tidak ada batasan minimum. Yang ketiga itu adanya peningkatan jumlah maksimum ancaman pengenaan denda menjadi paling tinggi 200 miliar, di mana sebelumnya paling tinggi adalah 10 miliar. Terus ada pengelompokan ketentuan tindak pidana di bidang perbankan dalam UU Perbankan. Yang pertama itu tindak pidana berkaitan dengan perizinan, ada di pasal 46. Yang kedua, tindak pidana berkaitan dengan rahasia bank, ada di pasal 47 dan 47A. Yang ketiga, tindak pidana berkaitan dengan pengawasan bank, ada di pasal 48. Yang keempat itu ada tindak pidana berkaitan dengan kegiatan usaha, ada di pasal 49. Yang kelima, tindak pidana berkaitan dengan pihak terafiliasi ada di pasal 50 dan 50A. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.